Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh datang menyembah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, kemurahan-Mu yang terus Tuhan nyatakan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman atas setiap kami semua, supaya setiap kami yang hadir maupun yang ada di rumah ya Tuhan, kami semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Urapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang sangat kecil dan sangat sederhana ini, ditutup bungkus dengan kuasa Roh-Mu, supaya dapat setia menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Makasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita pagi hari ini boleh kembali bersekutu, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan bacakan begini kebenaran firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami tetap dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hati teguh karena janji Tuhan. Hati teguh karena janji Tuhan. Saudara, hari-hari ini kesulitan telah melanda atas kehidupan kita karena pandemi. Ya, dalam situasi seperti ini banyak orang imannya itu terpuruk. Hatinya menjadi gelisah. Tetapi sebetulnya kita bisa menjadi kuat di dalam iman. Teguh karena Tuhan menjanjikan perkara-perkara yang indah atas setiap kehidupan kita. Di dalam Alkitab ada ribuan janji Tuhan untuk anak-anaknya. Jadi kalau kita mau pegang janji Bapa Surgawi itu, kita pasti bisa tenang. Kita pasti bisa melewati di tengah-tengah badai ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu ilustrasi anak yang sedang makan permen karet. Nah, ketika anak ini sedang makan permen karet, ketelen permennya saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu anak ini bilang sama teman sebelahnya, waduh, aku lagi makan permen karet, tetapi permen karetnya itu ketelen sampai ke dalam. Lalu temannya bilang, wah itu hati-hati ya, kamu bisa mati loh, nanti permennya akan lengket di ususmu. Wah, anak ini menjadi ketakutan luar biasa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Wah, ini gimana nanti kalau saya mati? Lalu dia buru-buru pulang dan bilang sama bapaknya, Pak, tadi saya makan permen karet dan permennya itu ketelan ke dalam. Teman-teman saya bilang, katanya saya akan mati karena permennya yang ketelan ke dalam itu lengket di usus. Lalu papanya bilang apa? Nak, kamu tidak akan mati.
percaya sama papa, kamu akan tetap hidup. Tapi teman-teman saya tadi bilang, katanya kalau permen karetnya itu masuk ke dalam, lengket dan saya mati. Percayalah kepadaku nak, percayalah kepada papa, percayalah kepada papamu. Pasti bapamu akan menjagamu, kamu tidak akan sampai mati. Lalu anak ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sedikit agak tenang, tetapi juga sedikit juga agak bingung nanti gimana ya. Lalu bapaknya sekali lagi menegaskan, sekali lagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memberikan satu pengertian bahwa kamu tidak akan mati, kamu akan hidup, Bapa akan bersama-sama kamu. Lalu anak ini menjadi tenang, dan rupanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada akhirnya anak ini tidak mati karena makan permen karet, dan anak ini lebih mempercayai apa yang dikatakan bapaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab ada ribuan janji Tuhan yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan orang-orang percaya. Jadi kalau kita mau pegang janji Tuhan itu, kita pasti akan teguh iman kita. Kalau pegang janji itu, kita lebih tenang walaupun situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi di atas kehidupan kita. Karena itu biarlah kita tetap pegang teguh janji Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, janji Tuhan, apa janji Tuhan, apa yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita. Ketika kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 38 tadi, yang pertama adalah janji Tuhan atas kehidupan kita. Yang pertama adalah Allah berjanji ada di pihak kita. Jadi Allah berjanji ada di pihak kita, ya. Dia membela kita. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Jadi janji Tuhan atas setiap kehidupan kita, yang pertama adalah Allah berjanji ada di pihak kita. Ya, ayatnya di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Begini bunyinya, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang akan membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia berjanji ada di pihak kita. Yesus berjanji, Allah kita berjanji bahwa Dia akan ada di pihak kita, di pihak orang-orang yang taat kepada Dia. Mungkin saudara dan saya punya masalah, tetapi berserulah kepada Tuhan. Tuhan itu tidak jauh, Dia hanya sejauh doa. Ada satu ilustrasi seperti ini. Ada seorang anak yang sedang main layang-layang. Lalu anak yang lebih besar, saudara yang kasih dalam Tuhan, menjahili anak layang-layangnya itu diambil. Lalu anak yang kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa karena badannya kecil, ya. Dan anak yang lebih besar ini mengambil layang-layangnya. Tetapi dia punya senjata yang hebat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia berteriak sekeras-kerasnya, "Bapak, tolong saya! Bapak, tolong saya!" Lalu anak yang agak besaran ini kebingungan, wah ini bahaya sekali kalau bapaknya keluar dan ada urusan yang lain nanti kalau saya tidak menyerahkan layang-layang. Akhirnya layang-layangnya diserahkan lagi kepada anak ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berteriak kepada Bapa, minta tolong kepada Bapa, Alkitab katakan bahwa Allah berjanji ada di pihak kita. Jadi janji Tuhan atas kehidupan kita, yang pertama adalah Allah berjanji ada di pihak kita. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita punya masalah, perlindungan kita bukan karena mungkin ada security di rumah kita, atau mungkin kita punya bos yang besar, atau mungkin kita punya anjing herder yang besar, atau mungkin kita memiliki orang yang berpengaruh di pemerintahan.
tetapi perlindungan kita adalah Tuhan. Tuhan ada di pihak Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Ya, lalu janji Tuhan kepada kita yang kedua adalah Allah mengaruniakan yang kita perlu. Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Anaknya sendiri aja tidak disayangkan, saudaraku, diserahkan buat menebus dosa dan pelanggaran kita, apalagi berkat-berkat yang lainnya. Saya yakin Allah akan mengaruniakan berkat segala sesuatu atas setiap kehidupan kita sendiri. Sekali lagi, Yesus rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Masakan dia tidak mengaruniakan yang kita perlu? Mati saja mau, apalagi memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati bangsa Israel ketika ada di padang gurun. Tiap hari ada mana untuk mengenyangkan mereka. Dan kalau kita perhatikan juga, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Elia kelaparan karena 3,5 tahun tidak turun hujan. Tuhan peliharakan dengan mengirimkan donatur burung gagak yang datang pagi dan petang memberikan roti dan daging. Juga Elia dan janda Sarfat yang memberikan minyak yang ada di buli-buli yang tidak pernah habis. Tuhan kita mengaruniakan segala keperluan kita. Ia adalah Yehovah Jireh yang selalu menyediakan keperluan kita semua. Situasi memang sulit. Situasi memang banyak sekali persoalan, tantangan. Krisis terjadi atas kehidupan kita. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama adalah Allah di pihak kita. Lalu yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah mengaruniakan yang kita perlu. Ya, Dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Masakan Dia tidak mengaruniakan yang kita perlu? Mati saja Dia mau, apalagi memberkati saudara sekalian, kita semua. Dan ada bukti-bukti di dalam Alkitab, bangsa Israel diberkati oleh Tuhan, Elia diberkati oleh Tuhan. Dan masih banyak lagi saudara yang kasih dalam Tuhan, nabi-nabi yang pada waktu itu ada satu kesulitan yang luar biasa, tetapi dia berseru kepada Tuhan. Tuhan akhirnya mengaruniakan apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allahku akan mengaruniai segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allah kita akan mengaruniai segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan berjanji akan memenuhi segala keperluan kita, bukan keinginan. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa Tuhan berjanji akan memenuhi segala keperluan kita, bukan keinginan kita. Keperluan itu simpel, tetapi keinginan itu yang tidak ada habisnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu percayalah bahwa Tuhan akan mengaruniai segala keperluan atas setiap kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa Dia adalah Yehovah Jireh yang memenuhi segala keperluan kita. Caranya Tuhan memberkati kita memang kadang-kadang berbeda. Satu dengan yang lainnya, caranya Tuhan memberkati itu berbeda-beda. Tetapi ingatlah bahwa sumbernya tetap sama, yaitu ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka bagi kita, ketika kesulitan ada, ketika tantangan ada, ketika persoalan ada di dalam kehidupan kita, Allah akan mengaruniai apa yang Tuhan perlukan atas setiap kehidupan kita hari lepas hari. Ini adalah janji Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Dan ada ribuan janji Tuhan di dalam Alkitab kita. Kalau kita mau teguh iman kita, kalau kita mau kuat iman kita, kita pegang janji Tuhan yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu poin yang ketiga, janji Tuhan atas setiap kehidupan kita. Yang ketiga adalah Allah selalu mengasihi kita. Pasal 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Bahkan di ayat yang ke-39, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah berjanji bahwa Allah selalu mengasihi kita. Ada satu ungkapan, kasih anak itu sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang jalan. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Allah itu sepanjang zaman. Bukan berarti kalau Allah mengasihi kita tidak ada persoalan, tetapi segala persoalan, tantangan yang kita hadapi akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat yang ke-28. Ada tantangan memang saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kesulitan, tetapi kadang-kadang justru melalui kesulitan, tantangan yang Tuhan izinkan atas setiap kehidupan kita, tantangan itu, kesulitan itu akan mendatangkan kebaikan atas setiap kita semua. Ya, minggu yang lalu diajarkan oleh Tuhan untuk supaya kita sabar. Melalui kesulitan sebenarnya Tuhan juga inginkan kita sabar. Ya, jadi janji Tuhan atas setiap kehidupan kita, janji Tuhan atas setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Allah selalu mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang terakhir saudaraku yang kasih dalam Tuhan, janji Tuhan kepada kita. Yang terakhir adalah Allah menjadikan kita lebih daripada pemenang. Ayat yang ke-37 di situ mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia telah mengasihi kita. Ayat yang ke-37 pasal yang ke-8, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam hidup ini ada banyak godaan, ada banyak tantangan, tetapi ingatlah bahwa Tuhan berjanji akan memberi kemenangan. Kalau kita mengandalkan Dia, kalau kita mentaati Dia, maka mujizat Allah akan terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kesulitan itu datang, jangan engkau putus asa. Tetaplah engkau punya harapan. Tetap berusaha dengan ulet tekun, tidak gampang menyerah. Pasti ada jalan keluar. Kesulitan datang bukan untuk membinasakan kita, tetapi kesulitan datang adalah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi gigih, cara Tuhan untuk membuat kita kokoh, cara Tuhan untuk membuat Bapak Ibu Saudara sekalian ulet, dan pada waktunya mujizat Tuhan dinyatakan. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan yang barusan kita dengar, ada 4 janji Tuhan yang sangat berharga, yang harus kita pegang erat-erat di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Yang pertama adalah Allah berjanji ada di pihak kita. Lalu yang kedua, Allah mengaruniakan yang kita perlu. Yang ketiga adalah Allah selalu mengasihi kita. Dan yang terakhir adalah Allah menjadikan kita lebih daripada pemenang. Kalau boleh saya ibaratkan, janji Allah itu seperti cek yang bisa diuangkan. Dan cek itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan sudah ditulis atas nama kita, ya, dan nggak bisa ditukar dengan nama lain. Hanya tanggalnya itu ditulis di surga, dan kita tidak bisa mengintip tanggal berapa cek itu bisa dicairkan. Jadi Tuhan pasti menolong kita, tapi kapan? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita, saudara dan saya, harus sabar menanti waktunya Tuhan. Seperti Abraham dan Sarah menanti waktunya Tuhan, dan Tuhan menggenapi janjinya. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Mari kita pegang janji Tuhan yang beribu-ribu janji di dalam Alkitab itu, dan janji itu pasti akan dikenapi atas kehidupan kita. Masih ada harapan walaupun situasinya sulit, karena Tuhan sendiri yang berjanji atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hingga sampai sekarang ini kami tetap kuat
kami tetap teguh memegang janji-janji-Mu yang hebat, janji-janji-Mu yang luar biasa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa kegenapan janji-Mu akan Tuhan genapkan atas setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami orang-orang yang terus belajar setia kepada Tuhan. Engkau berjanji bahwa Engkau ada di pihak kami. Engkau berjanji bahwa Engkau akan mengaruniakan segala apa yang kami perlu. Engkau berjanji Engkau akan mengasihi kami. Dan Engkau berjanji bahwa Engkau akan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Kami yakin ya Tuhan, bahwa janji-Mu itu akan Tuhan genapi atas setiap kami semua. Berkati kami semua, berkati setiap sidang jemaat-Mu, khususnya di situasi yang sulit ini. Biarlah Allah Jehovah Jireh itu yang akan mengaruniakan berkat atas setiap umat-Mu, atas setiap kami semua. Makasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.